Haleluya. Shalom. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Tentunya kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna selama 1 minggu ini. Penyertaannya, pemeliharaannya yang luar biasa menyertai kita semua. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini satu tema yang diambil adalah Tuhanlah ubur pertahananku. Hari-hari ini kita mengalami banyak hal. Pandemi COVID-19 masih belum reda. Krisis ekonomi di depan mata menggoncang setiap anak-anak Tuhan. Mungkin banyak di antara anak-anak Tuhan yang banyak yang sudah dirumahkan, tidak bekerja. Dan mereka mau melakukan satu aktivitas pun mereka tidak bisa karena sangat terbatas. Karena semuanya boleh hanya dikerjakan di dalam rumah. Dan hari-hari ini juga kita sedang memasuki satu tatanan dunia yang baru, era yang baru, dimensi yang baru. Seperti visi Tuhan yang Tuhan berikan buat gereja kita memasuki satu dimensi yang baru, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati, Tuhan berikan. Dan hari-hari ini kita sedang memasuki era itu, dimensi yang baru, era yang baru, di mana orang-orang bekerja semua di rumah, anak-anak sekolah pakai online dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang mempunyai skill, mungkin dia pengacara, dia kontraktor, desainer, dan mungkin dia penari dan lain-lain sebagainya, dan profesional dan banyak hal. Tetapi hari-hari ini saudara tidak bisa mengandalkan kekuatanmu, profesionalmu untuk melakukan kegiatan. Karena hari-hari ini kita banyak tinggal di rumah, karena itu peraturan pemerintah yang menghendaki kita untuk tinggal di rumah. Dan sebagai orang beriman, orang percaya tentu dia harus mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Karena orang yang mengikuti himbauan dari pemerintah adalah orang yang taat, karena tidak ada satu pemerintahan yang terbentuk tidak seturut kehendak Allah. Artinya semua dari Allah. Tetapi dalam segala hal yang terjadi, saya percaya selalu punya kesempatan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Dan hari-hari ini mungkin saudara tidak punya banyak pilihan. Pak, mungkin ada yang bertanya pada saya, Pak, saya harus bagaimana? Saya cuma bisa bertahan karena saya tidak punya banyak pilihan. Saya hanya bisa bertahan hidup mungkin di rumah. Ya apapun yang saya bisa kerjakan, saya hanya bisa bertahan. Sampai kapan saya harus bertahan dan bagaimana caranya saya harus bertahan? Dan saya mau bilang pagi ini, kebenaran firman Tuhan selalu memerdekakan anak-anaknya. Kebenaran firman Tuhan yang selalu membuat setiap anak-anaknya maju dan menjadi seorang pemenang. Karena kita lebih dari pemenang. Saya mau bilang juga, Tuhan Yesus mengurapi setiap anak-anaknya. Bagi setiap anak-anaknya yang mengandalkan dia. Nah, ada 4 hal dalam kubu pertahanan ini. Sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan diambil dari Mazmur 18 ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Wow, luar biasa. Firman Tuhan Mazmur 18 ini berbicara adalah Tuhan Yesus itu adalah bukit batu kita. Di mana kita berdiri di atas bukit batu Tuhan, ada dasar untuk kita bertahan. Kubu pertahanan kita. Ada dasar untuk kita bertahan. Dan dialah penyelamat kita. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Di mana kita berlindung? Selain berlindung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah tanduk keselamatanku. Bahkan ditulis dalam firman Tuhan, dialah kota bentengku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam Mazmur 3 ayat 3 dikatakan demikian. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Wow, haleluya. Katakan haleluya. Nah, pagi ini kita belajar firman Tuhan. Ada 4 hal yang Tuhan taruh yang disampaikan, yang kita belajar bersama-sama. Bila hambamu berdoa, setiap daripada kita pagi ini tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada 4 hal untuk kita boleh melewati semua hal yang terjadi ini. Dan saya percaya selalu ada kemenangan di balik itu semua. Selalu ada berkat di balik itu semua. Haleluya.
Yang pertama adalah untuk kita bertahan harus kita selalu hidup intim bersama dengan Tuhan. Berbicara intim bersama dengan Tuhan artinya kita harus banyak doa, pujian, penyembahan hari-hari ini, siang dan malam di hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada satu kunci kemenangan tanpa bersama dengan Tuhan. Waktu kita intim bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kubu pertahanan kita. Tuhanlah yang menggenapi setiap firman-Nya. Tuhanlah yang membela kita. Tuhanlah yang menolong kita. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang dia belum berperang saja sudah kalah. Kenapa? Karena yang membuat kalah justru waktu dia belum berperang. Yang membuat kalah adalah mentalitas spiritual dia. Waktu kita tidak mempunyai roh yang kuat, yang bersekutu dengan Tuhan, itu membuat seseorang akan mudah sekali jatuh dalam kekalahan. Artinya begini, dalam segala tekanan, dalam segala hal yang terjadi, dia akan membuat dia menjadi stres dan dia akan jatuh dan mudah sekali untuk bersungguh-sungguh. Tetapi saya percaya orang yang intim dengan Tuhan artinya orang yang punya waktu yang khusus, punya waktu kehidupan yang selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Artinya orang yang hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan, orang yang hidup yang hatinya melekat pada Tuhan. Saya percaya roh di dalam dia, spiritnya akan dibangun oleh Tuhan menjadi spirit yang luar biasa. Jika kita punya roh yang spirit yang luar biasa, tentu orang yang demikian akan selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dia akan bisa mengucap syukur dalam segala hal, dan setiap perkataan akan setiap hal yang keluar dan perkataan dia adalah hal-hal yang positif yang membangun. Bukan sebaliknya, tetapi ciri-ciri orang yang punya roh yang lemah adalah setiap perkataan yang keluar adalah bersungut-sungut, dan hal-hal yang keluar adalah mengeluh kesah dan lain sebagainya. Dan hari-hari ini untuk bertahan yang pertama adalah selalu intim di dalam Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Itu menjadi kesukaan setiap anak-anak Tuhan. Nah, Bapak mau mengajak setiap kita yang mendengar pagi ini, sudah belum kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan? Membangun satu doa, pujian, penyembahan yang selalu ada dalam rumahmu. Hari-hari ini kita banyak di rumah, bukan berarti dan kita diizinkan untuk beribadah di rumah secara online. Dan saya mau bilang Tuhan yang kita sembah adalah omnipresent, dia hadir dimanapun kau berada, kuasanya sempurna. Dan pagi ini juga hamba percaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Tuhan hadir di dalam rumahmu, dia menaungi setiap rumahmu. Jadikanlah dia Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Dan saya percaya dengan banyak di rumah ini, mari kita banyak juga berdoa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adakah mesbah keluarga dalam hidupmu? Bangun mesbah Tuhan itu, bangun mesbah Tuhan itu. Karena waktu engkau bangun mesbah Tuhan dalam hidupmu, saya mau bilang engkau sedang membangun kubu pertahanan dalam hidupmu. Engkau sedang membangun satu kubu pertahanan yang kuat dalam hidupmu. Ya, mengerti? Katakan amin. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara juga hari-hari ini keluarganya banyak berkumpul. Ya, tentu waktu kumpul keluarga banyak sekali hal yang terjadi. Justru engkau pakailah momen ini untuk hal-hal yang baik, untuk bersama-sama boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena dengan demikian sesungguhnya engkau membangun satu kubu pertahanan yang kuat dalam keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang kedua, berbicara tentang bertahan itu berbicara tentang bagaimana kita bertahan. Apa kita cuma bertahan begitu saja? Orang yang bertahan di dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan tempat kubu pertahanan, dia adalah orang yang selalu memegang janji firman Tuhan. Katakan yang kedua adalah selalu memegang janji firman Tuhan. Artinya demikian, orang yang selalu memegang janji firman Tuhan adalah orang yang sedang membangun satu iman yang kokoh di dalam Tuhan. Membangun iman yang kokoh di dalam Tuhan berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini saya mengajak saudara semua sekalian yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita banyak membaca firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam.
Karena inilah adalah kehidupan orang benar. Orang benar akan selalu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya percaya yang mendengar pagi ini, kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Dan kita baca, waktu kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya iman itu timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Nah, hal yang kedua ini membangun selalu pegang janji firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus pegang janji firman Tuhan? Karena firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Di dalam Efesus 6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17, dikatakan dalam firman Tuhan, gunakan senjata Allah. Artinya kenakanlah senjata Allah. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, hari-hari ini yang kita lawan adalah banyak sekali. Karena yang kita lawan adalah mungkin tipu muslihat iblis. Ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Tuhan pastikan setiap anak-anak Tuhan, kita selalu harus pegang janji firman Tuhan dan kenakanlah seluruh senjata Allah. Karena dengan waktu engkau kenakan perlengkapan senjata Allah, kamu dapat berdiri sampai semua selesai dalam segala sesuatu. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan. Ini harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Dan ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, perhatikan ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari yang jahat. Pergunakan perisai iman, karena waktu kita pergunakan perisai iman itu dapat memadamkan semua panah-panah api dari yang jahat. Dan ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Hal yang kedua ini berbicara tentang selalu pegang janji firman Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, imanmu timbul dari pendengaran. Dan apapun yang kau terjadi, seringkali itu membuat hati kita menjadi galau dan lain sebagainya. Maka waktu hati kita galau, pikiran kita galau, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan buat Tuhan. Tetapi orang yang dipenuhi roh, yang dia selalu memperkatakan firman Tuhan, dia selalu membaca firman Tuhan, dia pasti rohnya akan diperbarui sehingga dia punya hati yang, karena firman Tuhan katakan waktu engkau setiap perkataan yang keluar timbul di dalam hati, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah hal-hal yang positif yang menguatkan. Dan pakailah, dalam ayat yang ke-17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan, firman Allah. Perkatakan firman Allah dalam hidupmu sebagai satu upaya pedang roh yang dimainkan, yang untuk mengalahkan tipu muslihat iblis untuk hari-hari ini. Saya percaya anak-anak Tuhan, hal yang kedua ini yaitu kita harus perkatakan firman Tuhan dan selalu percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Dan saya mau bilang, segala hal yang terjadi dalam hidupmu itu sementara dan semua akan berakhir. Dan setiap hujan, setiap badai, setiap kali selesai selalu ada pelangi yang akan muncul. Setiap hal ada musim, mungkin panen, musim kering dan lain sebagainya. Tetapi orang yang suka membaca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, dia selalu berbuah pada musimnya atau setiap musim. Artinya orang-orang demikian selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan ini harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan dalam bertahan melewati keadaan ini semuanya. Haleluya. Hal yang ketiga berbicara tentang perencanaan.
Dalam bertahan, setiap anak-anak Tuhan butuh perencanaan. Karena dengan perencanaan lah yang membuat seseorang menjadi pemenang. Kita sudah tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi kubu pertahanan kita. Oleh karena itu, kita juga perlu perencanaan. Hal yang ketiga ini berbicara tentang sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan saudara. Kenapa saya bilang perencanaan itu penting? Karena dalam firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Artinya perencanaan itu memegang satu peranan yang sangat penting. Kalau kita melakukan satu hal dalam hidup kita, kita butuh satu perencanaan yang matang. Tidak serta-merta kita lakukan itu, kita bilang, iya sudah saya mengalir saja di dalam Tuhan. Saya mau bilang, tidak demikian. Setiap anak-anak Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia harus butuh perencanaan yang baik. Dan dalam setiap perencanaan itu, dia butuh Tuhan, dia sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan itu. Karena tidak ada satu rencana manusia yang bisa jalan tanpa kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya sampaikan pada hal yang ketiga ini, sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan saudara. Saudara mendengar pagi ini, sertakan. Apa yang saudara harus lakukan hari-hari ini? Saudara bisa berdoa, saudara minta hikmat pada Tuhan. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan hari-hari ini? Selain saya bertahan, apa yang harus saya lakukan? Saudara bisa mulai membuat satu rencana yang baik di dalam Tuhan. Kau tanya Tuhan, kau mulai dengan hal yang pertama tadi, engkau intim dengan Tuhan. Kau percaya yang hal yang kedua, selalu pegang janji firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu ya dan amin. Hal yang ketiga, mulailah membuat suatu perencanaan dalam hidupmu. Kau buat perencanaan yang baik. Nah, dalam Yakobus 4 dikatakan demikian ya, dalam ayat yang ke-13, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Di dalam ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Nah, mulailah membuat satu perencanaan dan sertakan Tuhan dalam perencanaanmu. Dan saya mau bilang, setiap hal yang kita rancangkan, kalau kita sertakan oleh Tuhan, saya percaya setiap rancangan itu adalah rancangan yang luar biasa. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kamu itu berbicara saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita hari-hari ini kadangkala Tuhan izinkan badai itu boleh bergejolak, dan Tuhan izinkan badai itu segala hal boleh terjadi, dan Tuhan tidak mendiamkan. Ada kalanya Tuhan mendiamkan, Tuhan menjadi roda dan semuanya menjadi teduh. Tapi kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi sebaliknya yang Tuhan mau tenangkan adalah kita. Kita yang di dalam Tuhan, Tuhan mau tenangkan. Pada saat kita tenang, Tuhan mau berbicara, Tuhan mau berkata-kata sesuatu kepada kita. Dan hari ini, saat ini, dimanapun kau berada, mungkin kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ini waktu yang terbaik. Kau bisa berdoa, kau mengandalkan Tuhan, kau tanya Tuhan, apa yang harus kau lakukan hari-hari ini. Karena pada hari-hari ini, kita sedang memasuki satu era yang baru. Di akhir zaman ini, semua tatanan dunia akan berubah. Baik dari ekonomi, baik dari berusaha dan lain sebagainya. Yang tadinya tidak online, sekarang harus online. Yang tadinya bisa bekerja di luar rumah, sekarang harus di dalam rumah. Dan banyak hal. Tetapi saya percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan selalu ada kesempatan dalam segala hal.
Saya percaya anak-anak Tuhan pada hal-hal hari-hari ini seperti ini, itu akan dipelihara, akan diangkat oleh Tuhan, bahkan dipromosikan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kok bisa mengandalkan Tuhan? Kok intim kau tanya Tuhan? Kau mulai buat satu perencanaan demi perencanaan. Dan setelah itu, kau lakukan setiap rencanamu sesuai dengan yang dibuat. Haleluya. Dan saya percaya setiap rancangan dan rencana yang kau buat, yang kau sertakan dengan Tuhan, itu akan membawa engkau, saudara dan saya, masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Nah, hal yang keempat, berbicara tentang bertahan, bukan berarti kita duduk diam. Berbicara hal yang keempat ini, Tuhan mengajari kita untuk melakukan sesuatu. Bertahan bukankah waktu kita melakukan sesuatu itu adalah satu pertahanan yang terbaik. Ya. Ada satu firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 12. Pada saat itu firman Tuhan ini diceritakan tentang Ishak di negeri orang Filistin. Di ayat pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu, dan bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zamannya Abraham. Artinya krisis yang terjadi, kelaparan, mungkin hari-hari ini banyak dari orang-orang yang mungkin tidak bisa bekerja dan sudah memasuki satu era krisis. Dan saya mau bilang dalam firman Tuhan 2000 tahun lalu, mungkin di Ishak di negeri orang Filistin itu juga mengalami satu hal yang sama di negeri itu. Dan dicatat dalam firman Tuhan itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham, tetapi apa yang menjadi pedoman yang harus kita lakukan. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 dikatakan demikian. Saya ambil hal yang keempat ini adalah selalu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Itu salah satu pertahanan yang kuat di dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan saya akan bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat 13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hal yang keempat ini berbicara selalu menjadi berkat Tuhan dimanapun engkau berada. Mungkin hari-hari ini engkau merasa saya mengalami satu krisis, tapi saya mau bilang, di dalam segala hal itu engkau masih bisa berbuat baik. Kalau engkau masih bisa melakukan hal yang baik menjadi berkat, lakukan itu. Karena inilah salah satu kunci untuk bertahan. Karena pada hari-hari ini, justru pada hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah banyak menabur. Banyak menabur. Waktu engkau menabur, karena akan tiba waktunya engkau akan menuai. Karena krisis tidak selamanya. Karena banyak hal yang kejadian Tuhan izinkan itu tidak bicara serta-merta selamanya, tetapi ada masanya. Ada masa panen, ada masa kering, tetapi semua ada masanya. Dan pada masa saat ini kita harus kita lakukan adalah masanya, waktunya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk kasih untuk orang-orang di sekitar kita, menabur kasih di dalam rumahmu, menabur banyak hal yang kau bisa lakukan. Karena waktu engkau menabur yang baik, pada waktunya nanti engkau akan menuai hal yang baik pula. Waktu engkau menabur roh, engkau akan menuai di dalam roh. Kalau engkau menabur daging, engkau akan menuai di dalam daging. Dan hari-hari ini yang Tuhan mau jadilah berkat dalam sesamamu. Mari kita lakukan. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita menolong. Lihat sekelilingmu. Mungkin banyak orang-orang yang harus kita tolong. Jadilah penabur-penabur yang baik di dalam Tuhan. Waktu kita menabur, ada 4 hal yang kita pelajari. Waktu kita bisa menabur, sebenarnya kita bukan melakukan untuk orang lain, tapi kita melakukan untuk diri kita sendiri. Karena waktu kita menabur, berarti kita menolong kita untuk mengenal Allah. Bahwa dengan menabur itu, kita belajar. Waktu kita masih bisa memberikan sesuatu, kita akan belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan masih pelihara kita.
Karena Tuhan masih memberkati kita, menolong kita sendiri untuk mengenal Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan waktu kita menabur, itu akan memberi dan menjadi kekuatan kepada kita. Satu spiritual strength, satu spiritual yang membangun kehidupan kita. Bahwa kita masih bisa menjadi berkat. Walaupun di masa-masa yang sulit ini, kita masih dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, kita bisa belajar memperlihatkan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini harus kita lakukan. Karena anak-anak Tuhan, saya percaya dia selalu tergerak untuk melakukan hal yang baik. Dia menjadi terang dimanapun dia ditempatkan. Haleluya. Dan hal yang keempat ini juga berbicara waktu kita menabur, kita menjadi berkat buat banyak orang. Itu akan mengajarkan kita soal tentang kebenaran akan firman Tuhan. Justru pada saat kita menabur, mungkin dalam kekurangan kita menabur, disitulah kita akan menuai dengan luar biasa. Dan inilah firman Tuhan. Saya percaya kalau ini yang kita lakukannya, pada waktunya kita akan melewati semuanya itu dan kita akan menuai dengan luar biasa. Nah, 4 hal pagi ini yang saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Waktu kita bertahan, hamba-Mu percaya, Yesuslah perisai kita, kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Selalu mengandalkan Dia. Lakukan waktu kau bertahan itu bukan sembarang bertahan, tapi ada dasar pertahanan yang baik. Itu Yesus Kristus namanya. Pagi ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya setiap firman yang kita dengar jadi berkat dalam hidup kami. Dan kiranya hamba-Mu berdoa, Kau pakai setiap anak-anak-Mu dimanapun dia berada. Dia dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dia boleh membagikan kasih Tuhan buat orang-orang sekitarnya. Karena dengan demikian dia akan menuai hal-hal yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa yang sakit, Kau boleh pulihkan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat Engkau angkat, Kau gantikan damai sejahtera sukacita yang berlimpah. Yang miskin Kau berkaya. Terima kasih Tuhan, yang dalam perkumpulan Kau sudah jawab setiap doa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Amin.